When marimba rhythm start to play, dance with me, make me sway. Kenalin, gue Rahman. Iya, Rahman. Like a lazy ocean hugs the shore. Gue ngapain sih di sini? Close, sway me more. Like a flower bending in the breeze. Bend with me, sway with thee. When we dance, you have a way with me. Ikutin terus keseruannya. Oke guys, jadi gua tuh kan tadi lagi gabut ya. Tapi tiba-tiba teman gua kesini. Kenalin siapa namanya dong? Oke semuanya, kenalin aku Rizky. Kalian bisa panggil aku Iki aja gitu. Basic lah, nama basic gitu ya. Gitu. Oke, jadi kan Iki tuh kalau nggak salah punya bisnis ya sama keluarga ya. Punya. Bisnis apa dong? Spill dong Ki. Oke. Jadi aku punya bisnis yang sekarang masih jalan gitu ya, bareng keluarga. Itu jualan buah sebenarnya di pasar, cuman ya di kios gitulah, di pasar. Ya di pasar lah, basicnya di pasar, gitu. Pasar, iya. Ya, gitu basic. Kok bisa sih kepikiran jualan buah? Gimana tuh? Bisa kepikiran? Oke, sebenarnya untuk idenya gitu ya, untuk si ide pengen nih jualan buah, bukan dari gua gitu ya. Jadi emang sebenarnya ada bokap dulu, Keren amat bokap. Ya, jadi bokap lu gimana? Jadi ayah gua tuh pengen usaha yang apa ya, yang cepet lah gitu pergerakannya. Dan juga punya kios di pasar tuh. Nah, akhirnya ya udah gitu ya, pengen jualan pokoknya yang cepet, terus juga yang benar-benar bisa tiap hari lah buka gitu ya. Ya udah akhirnya kepikirannya buah gitu. Jualan buah. Buah. Kalau buat sebelumnya ada nggak sih perbandingan kayak pengen jualan ini tapi jatuhnya ke jualan buah? Pas waktu punya kios itu, kan di pasar tuh sebenarnya persaingannya random banget gitu ya, kompetitif. Persaingannya ketat, cuman random lah di sana tuh. Jadi kalian mau jualan ayam potong misalnya, per jarak 5 meter 10 meter ada juga, itu hal yang biasa gitu kan, hal yang lumrah gitu. Dan juga ya udah gitu kan, rezeki juga ada yang ngatur gitu. Nah, kebetulan punya gua nih si kiosnya tuh ada di pinggir jalan. Jadi nggak yang di dalam pasarnya banget gitu. Jadi emang benar-benar nampak lah dari luar tuh. Jadi nggak usah harus masuk ke pasar dulu. Iya benar. Jadi dari pinggir jalan juga bisa kelihatan nih bener. Itu kios lu. Jadi kalian misalnya parkir motor, jalan ya langsung gitu. Benar-benar pas kalian mau masuk ke dalam itu bisa langsung. Ya pokoknya di pinggir lah anjir. Iya. Iya gue ngerti. Nah, jadi di posisi itu tuh gue spill aja apa ya? Sebelum gue buka tuh di sana tuh ada yang jual tuh, yang pasti jual sembako ya di pasar tuh. Sembako tuh ada dua malah. Sebelah kiri kios gua ada, sebelah kanan kios gua selang satu kios dari kios gua tuh ada. Oh ada. Ya jadi ya sebenarnya kayak gitu, hal yang normal gitu ya. Nah terus di belakang tuh kan sebenarnya gua tuh ada 2 kios kan, yang satu di depan, yang satu di belakang. Oh ada lagi di belakang. Ya, nah yang di belakang tuh sebenarnya kayak gudangnya gitu loh, gudang buat nyimpen barang, nyimpen buahnya kayak gitu. Sebenarnya di depan tuh cuman kayak apa ya, kayak meja gitulah, kayak buat ditata si buah-buahnya di situ. Tapi di belakang juga ada, yang depan si gudangnya itu emang dikasih jatah per satu meja gitu dari pasarnya tuh. Nah jadi emang karena di situ tuh kosong gitu ya, yang ada tuh kayak tukang sayur dan lain. Jadi tukang buah tuh belum ada di ruang lingkup si kios gua tuh. Pas awal-awal jualan. Iya, pas awal-awal jualan tuh. Jadi ya karena yang lain udah ada gitu ya, dan juga sekalinya di pasar, emang lu mau jualan apa sih gitu kan? Kayak misalnya kalau makan makanan kayak ayam geprek kayak gitu kan, kayak nggak make sense gitu kan. Biasanya di pasar kayak bahan-bahan buat masak nggak sih? Bukan makanan yang udah jadi. Iya betul. Jadi kayak bahan-bahan
masakan atau makanan atau perabotan rumah, sembako dan lain-lain kayak gitu biasanya. Jadi akhirnya dari situ ya udah gitu, jualan buah aja lah di sini kayak gitu. Berarti mulai tuh tahun berapa awal mulainya? Sebenarnya awal mulai itu udah cukup lama gitu ya. Udah lama. Cuman emang waktu itu tuh masih kehitungnya pasar tradisional, masih termasuk ke dalam pasar tradisional. Bukannya sampai sekarang pasar tradisional ya? Sebenarnya sejak 2 tahun apa 3 tahun lalu ya. Itu tuh udah ada pergerakan peralihan lah dari pasar tradisional ke pasar modern sebenarnya. Jadi emang mau dibikin nih biar nggak terlalu apa ya. Jadi kalian kalau misalnya ini juga apa ya, dengar kata pasar kan kayak pasti becek gitu kan. Iya. Terus kayak nggak ada ojek. Enggak kayak gitu. Oh enggak ya. Sorry guys. Yang pasti kayak kalian di pikiran kalian kan kayak becek, terus kayak bukan kotor apa ya, berantakan ya kan kayak bau gitu. Iya, gitu. itu kalau bau sih emang kayaknya wajar. Oh iya. Cuman kayak yang di pikiran kalian itu sebenarnya kalau dulu mungkin iya, karena kan dulu tuh mungkin masih pakai terpal, pakai cuman stand yang diamparin di bawah ya udah gitu kan. Nah sebenarnya sekarang tuh udah mulai peralihan pasar ini tuh. Jadi nah semenjak si peralihan ini nih kita juga apa ya, kayak berbenah lah gitu. Ini kan kita juga kan pas itu masih pakai konsep yang tradisional. Itu zaman gue SMA tuh. Jadi ya, gimana sih caranya ini ada peralihan, terus kita juga pengen lah peralihan juga gitu, nggak yang tradisional banget gitu. Nah akhirnya ya sejak 17-18an mulai tuh peralihan. Akhirnya ya dari situ juga kita dari internal juga berbenah, dari mulai cara belanja, cara nyimpen barangnya kayak gimana, cara belanja si barangnya kayak gimana, harus yang ini, harus yang itu. Terus ya dari sistem mungkin shift-shiftan kali ya bisa dibilang ya shift-shiftan kayak gitulah, jam buka ya kayak gitu. Karena aku juga kan masih kuliah gitu kan, masih kuliah. Sebenarnya aku masih satu angkatan sama Rahman juga. Jadi aku masih kuliah, masih ada mata kuliah yang emang benar-benar harus ke kampus. Jadi yang nggak bisa stay setiap hari atau dari jam buka sampai jam tutup di pasar, di kios kayak gitu. Kalau nyinggung tentang mahasiswa nih kan pasti apalagi sekarang semester kita kan lagi sibuk-sibuknya. Ya betul. Nah gimana sih itu cara Iki manage waktu buat antara ke pasar jualan buah sama jadi mahasiswa gitu? Jadi gini, aku jelasin dulu buat shift kerjanya aja dulu. Boleh. Jadi sebenarnya kita buka tuh jam 4:30 subuh. Oh dari subuh? Ya dari subuh karena fun fact sih sebenarnya bukan fun fact ya, emang sebenarnya pasar di Bandung kota tuh buat pasar-pasar bukan pasar inti ya. Kayak pasar-pasar di pinggir tuh biasanya buka tuh subuh jam 4:30 itu udah ada yang buka. Dan biasanya tuh tutup tuh sore. Nah kebetulan kalau misalnya di kios aku tuh tutup jam 3. Jam 3. Ya kadang bisa lebih dikit sesuai kondisinya, tapi yang pasti jam 3-an gitu tutup tuh. Sorry banget tadi baterai kameranya habis, jadi kita lanjut sekarang, oke? Tadi sampai mana pembahasannya? Oh tentang pembagian waktu. Oh ya. Pembagian waktu. Jadi masih ada beberapa matkul yang emang harus ke kampus, jadi nggak bisa terus stay di kios. Akhirnya mau nggak mau yang di kios itu ya orang tua sama kakakku gitu yang jaga. Jadi untuk sekarang sih setelah pandemi kemarin itu aku lebih banyak di belakang, jadi nggak di depan diemnya. Jadi lebih ke arah masalah di internal, gimana cara aku bisa menerapkan. Oh iya, khususnya aku kan juga di manajemen, di konsentrasi pemasaran. Jadi aku lebih ke arah gimana sih cara aku bisa nerapin materi-materi atau praktek-praktek atau teori-teori yang ada di kampus itu tuh ke bisnis aku atau bisnis sama keluarga aku kayak gitu sih. Kalau ngomongin bisnis nih, kan pasti nggak sih ada masalah. Ya kan? Pasti. Nah, apa sih masalah yang ada di bisnis lu tuh? Yang pasti gitu ya, karena dengan persaingan yang ketat ini tuh persaingan aja di harga sama di harga antara
produsen sama ke kita, dari kita ke konsumen. Jadi masalahnya ya cuman di situ sih, kayak kan buah tuh sama kayak sayuran, sama kayak daging mungkin yang harganya tiap hari bisa berubah. Nah, Beda-beda ya tiap ya hari beda-beda harganya. tiap hari tuh, kadang 11.000, kadang 12, kadang 11.5, kadang ya pokoknya tiap hari itu bisa beda-beda tergantung dari produsennya. Nah, Ya. jadi kan ke kitanya juga kalau misalnya seperti itu kan nggak bisa netepin harga pasti ya, nggak bisa pasti, bikin harga yang jelas gitu, yang fix. Sekalinya pun bisa turun ya oke lah turun, tapi nggak yang setiap hari bakalan berubah-ubah gitu. Nah, aku tuh kan pernah belajar juga di manajemen operasional gitu kan. Ada caranya kayak gitu tuh, ada caranya. Terus juga kita juga bisa nentuin si harganya buat fixnya berapa. Jadi meskipun dia naik atau turun, tapi nggak akan jauh dari harga jual. Oke, Jadi akan harganya jauh ya. ya, jadi intinya ya masalahnya kayak gitu, dan solusinya juga udah ketemu gitu. Kalau permasalahan nih, sering nggak sih nemu misalkan ibu-ibu nih beli buah, tahu sendirilah ibu-ibu kalau misalkan belanja di pasar tuh, nawarnya kan kadang suka jauh banget harganya. Tuh gimana tuh, pernah nggak sama lu dialamin? Pernah waktu itu datang ibu-ibu pengen beli pepaya 2 biji, 1 kilonya tuh 11.000. Nah, 11.000 dia tuh bawa 2 di etalase itu, dari etalase itu. Nah, di kilo tuh 2 kilo lebih. Pokoknya di angka 23 sekian. Nih ibu-ibu kan nego minta nawar lah ya. Nawar. Wah, 15 ya. Oke, akhirnya aku bawa lagi pepayanya, aku simpan lagi di etalase. Nggak jadi tuh, nggak jadi. Terus ibu-ibunya cabut tuh. Ya ibu-ibunya cabut aja. Ya, sebenarnya nawar gak apa-apa gitu, misalnya kayak kalian bawa uang misalnya 20.000 nih, terus beli belanja, terus tiba-tiba totalnya di angka 21 misalnya. Ya kalian tinggal bilang aja, aduh saya hajian di 20 nih, kurang 1.000. Ya kadang kita juga kalau misalnya konsumennya apa ya, baik terus santai gitu ya, ya kita juga kadang ngasih gitu, nggak yang harus terus-terusan kayak 21 harus 21, enggak kayak gitu. Oke, berarti tadi udah dijelasin ya permasalahan-permasalahan yang dialamin gitu sama Iki. Betul. Selanjutnya kan pastilah kalau misalkan dalam berbisnis tuh ada goals gitu, harapan ke betul. depannya. Nah, Betul. kalau Iki sendiri ada nggak sih harapan ke depannya tuh mau ngapain gitu di dalam bisnis ini? Yang pasti harapannya yang ini pengen tetap jalan gitu ya. Pengen buka juga usaha yang lain di lini bisnis yang lain. Terus kalau misalnya dari bisnis yang ini, aku sih paling pengen nambah bisnis baru tapi dengan base yang sama gitu. Misalnya itu kan di ruko aku tuh jual buah kan. Nah, pengen tuh di tempat yang lain tapi nggak terlalu jauh juga dari kios. Pengen jualan kayak misalnya jus buah, atau nggak salad buah, atau enggak ya pokoknya produk-produk yang lini base-nya tetap dari buah gitu. Pengennya sih kayak gitu ya. Jadi nggak benar-benar melenceng gitu Ya, tapi benar. misalnya jadi dari jualan buah tapi dikembangin jadi jus buah, Ya, jadi salad dan gitu-gitulah. ya, betul, Tapi masih betul. ada di lingkungan buah. Iya, kayak gitu sih. Kalau Dari harapannya. Ada nggak sih tips and trick gitu, saran buat kalian yang nonton biar pada tau lah gimana cara untuk buat bisnis tuh kayak gimana, atau ada saran nggak dari Iki kalau mau mulai bisnis tuh harus kayak gimana gitu? Oke, mungkin kalau dari aku tetepin aja dulu dari diri kaliannya gitu. Kalau misalnya kalian pengen usaha, bukan karena hasilnya gitu ya, tapi kalian juga harus nikmatin dari prosesnya. Mau itu untungnya, mau itu ruginya, emang benar-benar harus kalian nikmatin banget gitu ya. Terus juga dari bisnis plan-nya itu emang harus benar-benar terkonsep dengan jelas gitu. Kalian mau buka bisnis misalnya bisnis makanan ya, makanannya misalnya base-nya ayamnya mau kayak gimana, mungkin bisnis plan-nya pengen kayak makanan ayam Jepang gitu atau ayam Korea, ya kalian tentuin benar-benar secara matang dari konsepnya kayak gitu. Gimana, apa aja yang dibutuhin, yang pastinya konsep sama dari kaliannya sih gitu. Kalau misalnya kalian tiba-tiba berhenti di tengah jalan kan sayang juga, modal, tenaga yang apa yang udah kita keluarin tuh terbuang percuma. Iya betul, apalagi waktu itu emang benar-benar sayang banget lah gitu kalau misalnya berhenti di tengah jalan. Jadi emang benar-benar harus pastiin diri kalian tuh emang siap gitu untuk
berbisnis gitu. Emang nggak ada salahnya sih mencoba gitu kan ya. Betul, Siapa tahu bener banget. peruntungannya emang di situ. Karena rezeki kan gak ada yang tahu Iya juga ya. betul, kayak gitu sih kalau misalnya dari aku. Kayak gitu teman-teman ya. Kiki, makasih banget ya udah nyempetin waktunya. Semoga bermanfaat ya buat Ya, teman-teman semoga semua. kalian juga apa ya, bukan terinspirasi ya, tergerak lah gitu. Kalau misalnya emang pengen usaha, silahkan jalanin, silahkan nikmatin prosesnya, silahkan nikmatin juga hasilnya nanti kayak gimana Oh iya. gitu. Satu lagi, jangan cepet puas gak sih? Ya betul, jangan cepet puas sama Hasil yang kita dapetin ya sekarang gitu. betul, karena mau kayak gimana pun juga apa ya, value yang bakal dapet tuh kalau misalnya kita semakin terus berusaha, terus berprogres, itu pasti semakin besar kayak gitu sih. Oke, see you, bye.